Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada para siswa. Eh, Pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran tentang batik, ya khususnya di kelas 12 KTB. Yang mana pada pertemuan ini kita membahas tentang batik cap, ya. Ketika di kelas 11 kemarin kalian sudah diperkenalkan tentang batik, yang mana batik merupakan salah satu bentuk karya seni turun temurun nenek moyang, bahkan sudah dikukuhkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya Indonesia pada tanggal 2 Oktober kalau nggak salah 2009, sekaligus menjadi Hari Batik Nasional. Oke, kepada Anda semua, tolong perhatikan untuk materi ini, yaitu tentang batik cap. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Nah, batik cap adalah salah satu jenis batik di mana pada proses pembuatannya dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Nah, cap ini biasanya terbuat dari tembaga. Perbedaan dari antara batik cap dan batik tulis yaitu terletak pada alat yang digunakan, terutama cantingnya. Untuk batik tulis, kita menggunakan canting tulis. Ada 3 canting tulis yang digunakan, antara lain canting kelowong, canting tembok, dan canting isen. Nah, itu untuk batik tulis. Sedangkan batik cap menggunakan canting cap. Kemudian kelebihan dari batik cap ini, pengerjaannya lebih cepat dan juga dapat membuat banyak batik dengan motif yang sama secara massal. Nah, hal ini tidak bisa berlaku pada batik tulis, karena pada batik tulis motif dibuat secara manual menggunakan tangan yang dengan menggunakan canting tulis. Nah, hal tersebut cukup membuat waktu yang lama. Sedangkan pada batik cap, kelebihannya dia lebih cepat karena tinggal menempelkan motif yang telah ada pada canting cap pada kain. Itulah salah satu kelebihan dari batik cap ini. Selain itu, untuk motifnya bisa dibuat secara berulang dengan bentuk yang sama. Itulah salah satu kelebihan dari batik cap. Nah, kemudian kita masuk ke alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat dan bahan seperti yang Bapak bilang tadi, tidak jauh berbeda dengan batik tulis. Yang membedakan hanya terletak pada canting yang digunakan. Untuk alat seperti membuat melorot, menjiplak pola, itu semuanya sama, termasuk alat untuk keselamatan kerjanya. Yang membedakan hanya cantingnya saja. Baik, untuk yang alat yang pertama yaitu canting cap. Canting cap adalah alat yang berfungsi untuk menempelkan lilin atau malam pada kain. Nah, cara kerja canting cap ini kurang lebih sama dengan penggunaan stempel. Pasti kalian tahu dengan stempel. Kalau stempel, kita mengecapkan tinta ke atas kertas atau media lainnya, sedangkan di canting cap, kita menempelkan lilin pada kain. Nah, biasanya
canting cap ini terbuat dari tembaga tipis yang tahan panas dan mudah untuk dibentuk. Pada awalnya canting cap digunakan hanya untuk pola-pola motif di pinggir kain. Kalian pernah lihat kain panjang? Itu ada pola yang terhubung dari ujung kain satu ke ujung lainnya. Nah, awalnya canting cap untuk membentuk pola itu saja. Kemudian zaman sekarang dengan perkembangan motif dan permintaan pasar, motif cap juga digunakan untuk motif utama. Artinya ditemukan juga batik yang seluruh motifnya itu terbuat dari motif batik cap atau canting cap. Itu dia tentang canting cap. Nah, ini dia contoh canting-canting capnya. Inilah yang terbuat dari tembaga. Ada di sebelah kanan itu berupa motif burung. Kemudian di sebelah kiri kalian itu ada berupa motif parang kalau nggak salah. Nah, masing-masing bentuk cap ini berbeda dalam penggunaannya nanti dan arah peletakan capnya. Nah, ini nanti akan diterangkan sesudah ini. Oke, paham? Berikutnya, bagian dari canting cap. Yang pertama itu ada bagian muka. Itu berupa susunan plat tembaga yang membentuk pola. Nah, itu bisa kalian lihat di nomor 1. Nah, itulah dia bagian cap yang ada motifnya. Di situ letak dari motif canting cap tersebut di bagian nomor 1. Kemudian yang kedua, bagian dasar, yaitu tempat meletakkan bagian muka. Nah, di nomor 2 itu tempat menempelnya plat yang menjadi motif pada canting. Itulah dasarnya gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah tangkai cap untuk memegang cap. Nah, seperti gambar tadi, inilah bagian-bagian dari canting cap. Oke, mohon diperhatikan dulu agar tidak ada yang tertinggal. Yang kedua, alat yang digunakan adalah loyang cap. Nah, loyang ini terbuat dari besi dan berbentuk seperti wajan. Mungkin di kehidupan sehari-hari kalian pernah melihat tempat orang wajan martabak. Wajan martabak. Nah, kurang lebih dia bentuknya seperti itu. Tapi ukurannya dengan ukuran yang lebih besar. Ada yang berdiameter 40, ada yang berdiameter 60 kalau nggak salah. Kemudian fungsi dari loyang cap ini adalah untuk memanaskan lilin. Loyang cap juga terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada yang namanya angsang, serat tembaga, dan kain serak. Nah, fungsi dari komponen ini adalah untuk menyaring lilin terhadap canting cap. Kalau tidak ada angsang, artinya lilin yang lengket ke canting nanti akan terlalu banyak. Kemudian jika ada lilin yang kotor akan langsung menempel. Efeknya ketika akan kita capkan ke kain, itu menyebabkan noda tersebut langsung nempel ke kain. Kemudian yang ketiga, nah ini bentuknya. Ini bentuk dari loyang cap itu, bisa kalian lihat. Nah, ini kurang lebih seperti wajan martabak, ya kan? Tapi ukurannya lebih besar. Nah, ini kalau nanti kita praktek, bisa kalian lihat bentuknya seperti apa. Di jurusan kita ada ini. Kemudian berikutnya ada kompor. Nah, kompor ini juga ada dalam batik tulis. Rasanya nggak perlu Bapak terangkan, Anda semua pasti tahu yang mana namanya kompor. Nah, dan fungsinya pun untuk memanaskan atau melelehkan lilin. Nah, kompor ini juga ada macamnya. Nah, ini dia. Ada yang kompor sumbu, ada yang kompor listrik. Nah, ini yang sang itu. Bisa kalian lihat pada kompor listrik,
dia berbentuk tembaga kotak dan ada lubang. Nah, itu yang lempengan tembaga, yang di bawahnya itu ada serat tembaga. Serat tembaga itu dia berbentuk seperti benang tapi terbuat dari tembaga. Kemudian nanti ada tambahannya lagi berupa kain putih. Nah, itulah yang menjadi komponen daripada loyang untuk menyaring lilin fungsinya. Saya kalian lihat, inilah dua jenis kompor yang digunakan dalam batik cap. Selain itu juga ada dengan kompor gas. Kalau di sekolah kita menggunakan kompor gas. Nah, bisa kalian tengok. Oke, berikutnya itu meja cap. Nah, ini salah satu pembeda dengan batik tulis. Di batik cap kita juga menggunakan meja cap untuk proses pengecapan. Artinya meja cap ini gunanya untuk mengalas kain ketika menerakan lilin menggunakan canting cap di atas kain. Nah, meja ini juga terbuat dari beberapa komponen untuk penunjang kinerjanya. Nah, sedang majang. Nah, ini dia bentuk dari meja capnya. Nah, bisa kalian lihat panah itu adalah terdiri dari beberapa komponen. Nah, yang pertama itu ada busa, yang kedua itu ada kain, yang ketiga itu ada plastik, dan keempat itu ada air. Komponen tersebutlah yang menunjang kinerja batik cap terhadap pencantingan menggunakan canting cap. Fungsinya adalah busa sebagai alas utama supaya lilin bisa menempel, sedangkan kain untuk menjaga permukaan dari busa tersebut. Kemudian plastik untuk mengunci agar air yang terdapat pada busa tidak menguap. Busa juga berfungsi untuk mendinginkan alasnya. Karena kalau alasnya tidak dingin atau kering, maka lilin pada canting cap tersebut tidak bisa nempel. Itu dia. Kemudian kalau kering juga mengakibatkan bentuk daripada motifnya ketika dicap juga tidak akan sempurna. Jadi untuk batik cap ini khusus mejanya juga harus benar-benar dingin. Nah, itu bisa ketika kita sekolah nanti bisa kalian pegang bagaimana tingkat kedinginan dari busa tersebut. Oke. Kemudian alat yang berikutnya itu bahan yang digunakan dalam batik cap antara lain. Yang pertama, lilin atau malam. Nah, ini adalah bahan yang digunakan untuk merintang warna pada kain. Nah, di batik tulis kita juga menggunakan lilin atau malam. Karena batik salah satu bahan utamanya adalah lilin, yang fungsinya untuk merintang warna agar tidak masuk ke kain. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau mau ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar dulu. Sekarang Bapak unmute semuanya. Silakan yang mau bertanya. Udah Bapak unmute suaranya. Halo. Hidupkan suaranya. Nah, ada yang mau bertanya tentang materi tadi enggak? Yaitu materi tentang alat-alat yang digunakan dalam membatik.
awak ini nanyo Pak Natasha, Pak awak bila praktek Pak? Praktek batik itu masih menunggu keputusan dari sekolah. Sekolah pun juga menunggu keputusan dari pemerintah kapan siswa boleh tatap muka ke sekolah. Karena saat pandemi sekarang kita tetap menunggu aturan dari pemerintah. Karena cukup beresiko mendatangkan siswa ke sekolah. Nantinya jadi klaster penyebaran pandemi corona. Oke. Ada lagi yang mau bertanya tentang materi tadi? Pak. Matanya itu salam. Ya, Marsya, ada apa? Panjang sama lebar untuk batik cap besok berapa? Itu nanti Bapak terangkan, Marsya. Sekarang materinya dulu, materi alat dan bahannya dulu. Ngerti Pak. Siapa tuh? Mutiara, mana nggak ngertinya Mutiara? Atau Mutiara baru masuk enggak? Mutiara baru masuk enggak? Oh, tadi lah masuk Pak, cuman kira jaringan naik Pak. Berarti enggak mengerti itu dek taputui materinya dek Mutiara tuh mah. Mutiara tiba pas di alat dan bahan Pak. Yang awal dia enggak ada alat bahan lagi Pak. Alat dan bahan tuh kurang lebih dia hampir sama dengan alat batik tulis. Yang membedakan hanya canting dan meja capnya. Oke. Nah, kalau gitu kita masuk lagi ke bahan. Kita nggak terlalu lama di Zoom ya. Jadi kalian perhatikan saja dulu apa yang Bapak jelaskan. Dan kita masuk ke bagian yang kedua. Silakan matikan mic-nya lagi. Biar lebih fokus yang mendengar suara Bapak saja. Kita lanjut ke bahan yang digunakan. Nah, ini dia. Dah, apa yang tampil di situ berupa lilin bukan? Kalau belum tampil mungkin itu jaringan kalian itu yang sedikit macet kayaknya. Tapi nanti akan jalan. Oke? Nah, untuk bahan kita mulai tadi dari lilin. Kemudian yang kedua, seperti biasanya dalam membatik itu kita juga menggunakan kain mori. Kain mori itulah adalah alat untuk melekatkan malam pada canting cap. Nah, kemudian yang bahan yang ketiga itu ada pewarna. Digunakan untuk warna motif atau warna dasar kain seperti naptol, indigosol, remasol. Nah, itu juga digunakan pada pembuatan batik cap. Selain itu juga ada pewarna alam. Kalau yang tadi itu pewarna sintetis. Nah, kemudian masuk ke poin yang kelima, yaitu gerak arah canting cap. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Berdasarkan pada bentuk dan motif capnya, terdapat beberapa cara menyusun cap pada permukaan kain yang disebut jalannya pencapan. Oke. Nah, yang pertama itu ada tubruk. Bisa dilihat tampilannya seperti apa? Tunggu sebentar. Belum tampil ya?
Nah, ini udah. Oke, bisa kalian lihat ini salah satu arah cara meletakkan canting pada kain. Yang pertama yaitu namanya tubruk. Ya, tubruk itu gerak cantingnya satu langkah ke kanan dan satu langkah ke kiri atau satu langkah ke depan atau satu langkah ke belakang. Ini dia, seperti yang kalian lihat ada gambar berupa arah canting dan sebelahnya lagi ada proses pelekatan canting pada kainnya. Itu yang pertama namanya tubruk. Bahasa Jawa ini, tubruk. Kemudian yang kedua, arah yang kedua, nah, onde-ende model 1. Kemudian yang ketiga, onde-ende model 2. Nah, ini kurang lebih susunan arah canting capnya berupa batu bata. Bisa kalian lihat di gambar tersebut ada dua model. Yang di nomor 2 itu berupa susunan bata ke atas arahnya. Kemudian model yang ketiga itu onde-ende model 2 itu arahnya ke kiri atau ke kanan. Nah, bisa kalian perhatikan perbedaan antara dua model tersebut. Kemudian model yang berikutnya ada parang atau miring, yaitu gerak canting capnya miring ke kiri atau ke kanan atau ke atas maupun ke bawah. Nah, itu dia. Kalian perhatikan gambar yang tampil. Yang sebelah kanan itu ada arah cap, yang sebelah kiri ada contoh pengecapannya. Nah, biasanya pada orang Jawa, canting yang digunakan ini berupa motif parang. Nah, itu dia. Nama motifnya parang dan gerak alangkah pun juga parang. Oke? Bisa dimengerti? Mutia, anggukan kepalanya. Mutiara. Nah, Lydia sama si Nadia. Ngerti? Marsya? Kemudian Bapak yang lain, Natasha, ngerti? Anggukan kepalanya Sagra. Kemudian ada Nurmaleni, Velia. Velia bisa dengar? Tiara? Tiara ngerti? Dan siapa lagi nih? Mutiara udah. Rosa? Wit? Nah, Sarah? Valeri? Kemudian si Ayu? Kairunisa? Kairunisa nggak tampil. Nah, itu Kairunisa. Udah ngerti? Nah, kemudian ada Silvi. Silvi gimana? Udah ngerti? Anggukan kepalanya ya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke arah peletakan canting yang kelima. Itu namanya mubeng atau berputar. Nah, ini bisa berputar seperempat lingkaran atau satu lingkaran penuh. Tergantung pada bentuk motif yang kita inginkan. Nah, biasanya pada mubeng ini bentuk cantingnya itu hanya berupa setengah bentuk motifnya. Itu bisa kalian lihat di gambarnya, ada arah panah yang menunjukkan bahwa peletakan canting ini berputar. Artinya satu buah motif itu nanti disusun menjadi satu buah motif utuh. Itu dia arahnya. Kemudian yang keenam, jalan sama.
Nah, ini artinya dua cap membentuk satu rapot motif. Artinya kedua cap jalan bersama-sama, atau bahasa Jawanya itu melampah sereng. Bahasa Jawanya melampah sereng. Nah, itu bisa kalian tengok. Yang A satu arah, B satu arah, A lagi satu arah, B lagi satu arah. Nah, itu contohnya yang kalian lihat di sebelah kanan. Itu merupakan arah dari peletakan canting yang disebut jalan sama. Oke. Nah, untuk materinya itu saja dulu. Kita lebih berfokus kepada pengertian alat dan bahan untuk batik cap ini. Sampai sini ada yang bertanyakan sebelum kita masuk ke tugas. Ya, sebelum kita masuk ke tugas, ada yang mau bertanya? Mau bertanya silakan hidupkan mic-nya. Dulu mulai praktek ya Pak. Itu lagi. Pak, bahan-bahannya kan di sekolah. Jadi di rumah tidak ada Kalau untuk praktek mencapnya nanti tentunya bahannya di sekolah. Tapi karena sekarang kita belum boleh tetap muka di sekolah, artinya ada tugas yang dialihkan ke rumah yang harus kalian kerjakan. Nah, ada lagi seputar materinya. Berarti kurang lebih kalian paham. tugas Pak, tugasnya itu buat motif. Satu-satu dulu. Pak, tugasnya tuh membuat desain Nah, nanti akan Bapak terangkan dulu. tugas apa dulu? Nah, tuh. Lu cepak lo kalian. Sebelum Bapak terangkan tugasnya dari materi pengertian alat dan bahan tadi, kemudian cara meletakkan canting tadi, ada yang mau bertanya? Jawabannya suara Pak kurang terang. Kalau Jarak jauh. kalau nggak ada yang bertanya, Bapak anggap itu udah mengerti. Pak, Seputar materi pertanyaannya. Pak. Ya. Cara untuk menyusun motif dari motif untuk cap tuh caranya Pak. Bahasanya ulang lagi bahasa Assalamualaikum. Pak. Cara menyambungkan motif cap tuh kan Udah Pak. Lari saya nyalai. Tapi ada yang Bapak tangkap dari pertanyaan si Marsia tadi, walaupun dia orangnya mana tadi, udah kabur atau gimana tadi itu? Marsia bertanya bagaimana cara menyamakan letak canting cap pada kain, ya kan? Ya seperti itu pertanyaannya. Nah, pada canting cap itu ada sebuah patokan, ya. Contohnya yang seperti ini misalnya. Di sini canting cap tembaga itu ada patokan di sudut-sudutnya kalau nggak salah. Nah, patokan itu yang menjadi acuan kita bagaimana menempelkan motifnya agar dia sama atau presisi gitu. Nah, kemudian nanti cara meletakkannya pada kain Bapak ajarkan ketika kita bisa praktek nanti. Kalau diterangkan di sini, kalau diterangkan di sini nanti kalian mengambang jadinya, karena tidak bisa dipahami. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Pak, kalau kami membuat di rumah tugas kamu Pak. Nah, nanti kan Bapak terangkan gimana apa yang kalian bikin di rumah itu kan diterangkan. Di sekolah sering Pak. Nah, ini seputar materinya dulu. Kalian kalian udah nggak sabar ke sekolah kayaknya. Iya Pak, Nggak sabar deh Kak kelas tuh Pak. Ada lagi yang mau bertanya seputar materi?
Kalau nggak ada silakan kalian tengok layarnya. Terima kasih layarnya Pak. Tunggu dulu. Terima kasih banyak. Nah, sekarang ada tampil wajah kalian semua kan. Ini tugasnya. Nah, bisa dilihat. Tugas yang akan kalian bikin di rumah hanya berupa motif. Dengar dulu. Gak ada suara dulu ya, nanti nabrak suaranya. Biar gak usah di-unmute-kan dulu. Tugasnya itu buatlah 4 buah motif sederhana untuk canting cap kertas pada kertas HVS. Satu HVS terdiri dari 2 motif dengan ukuran 10 x 20 cm. Ya. Ukuran 10 x 20 cm. Nah, di situ ada contohnya. Karena kita akan membuat canting cap kertas, jadi tidak bisa kalian samakan dengan membuat canting untuk motif untuk batik tulis. Karena kalau kalian bikinnya terlalu rumit, akan menimbulkan sulitnya canting tersebut dibentuk dengan menggunakan kertas. Oke. Nah, itu bisa kalian lihat contohnya. Kalian akan bikin seperti itu. Kita nanti membuat motif yang memanjang ukuran 20 x 10 cm. Oke? Ada yang bertanya? Satu-satu.